Halo teman-teman pecinta aglonema, jumpa lagi dengan Riman Vlog dan ABC Garden. Setiap orang itu memiliki impian dan harapan, tapi bedanya ada di proses. Gagal berhenti atau gagal terus berlanjut, pantang menyerah hingga berhasil. Saya masih ingat apa yang disampaikan oleh seorang tokoh dunia, yaitu Thomas Alva Edison. Sebenarnya setiap orang sudah mendekati sukses, tapi sayang sekali ketika dia mau sukses, akhirnya menyerah. Kalau saya melihat kondisi pandemi COVID-19 kemarin, rasanya sulit untuk bisa menggapai impian atau harapan. Ya karena kondisi, tapi karena saya dan istri pantang menyerah, akhirnya ya lumayanlah bisa terrealisasi. Dimulai dari rasa cinta, hobi pada aglonema, kemudian kita punya kandang kecil di garasi, ya kan. Lalu kita terus bertani, bisa repotting, bisa perbanyakan, dan punya banyak varian aglonema, tapi terkendala dengan kondisi garasi atau kandang yang sempit. Sampai istri saya gini, ketika kita melakukan repotting massal, itu kan berdesak-desakan ya, sampai istri saya bilang, "Pah, kapan ya punya kandang yang lebih besar?" Akhirnya saya spontan aja jawab, "Bisalah setahun 2 tahun." Meskipun itu kayaknya omong kosong ya, tapi karena kita menyamakan frekuensi, kita menyamakan impian, dan kita bekerja keras, akhirnya terrealisasi. Nah, dulunya saya kan usaha jual beli pupuk dan media tanam cara online, itu kan ada di rumah yang saya kontrak di samping rumah saya di dalam perumahan. Sebenarnya warga perumahan tidak mempermasalahkan, cuman saya dan istri merasa nggak enak hati aja ya, karena ada usaha di dalam perumahan yang sebenarnya itu kan kediaman ya. Tempat tinggal yang seharusnya nyaman tanpa ada aktivitas ekonomi. Makanya syukurlah setelah setahun 2 tahun berproses, kita bisa membangun di tanah seluas kurang lebih 350 meter persegi. Setengahnya untuk toko, setengahnya lagi untuk kandang aglonema. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, memang kandangnya cukup luas, tetapi memang ya jangan kaget kalau aglonemanya sedikit. Ya tahu sendiri, dari kandang yang garasi sempit, kita pindah ke sini, otomatis kan masih banyak ruang-ruang yang kosong. Dimulai sekitar bulan Juni tahun 2022, dan di akhir Juli 2022, untuk toko bisa pindah. Sementara itu proses pembuatan kandang aglonema kurang lebih 6 bulan. Karena banyak sekali yang dilakukan, mulai perataan lahan, lalu pemasangan rangka baja ringan, pemasangan atap plastik UV, plus kawat harmonika ya untuk keamanan, dan pemasangan paranet hingga alat pengabutan atau misting. Memang kami ingin membuat kandang aglonema yang menyerupai tempat hidup atau habitat asli aglonema, yakni tumbuh di bawah pohon yang rindang dan mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Jadi tentu pohon yang rindang otomatis kita memerlukan paranet atau dia itu yang memfilter cahaya ya, agar tidak terlalu berlebihan untuk aglonema. Kita pasang paranetnya, kita sesuaikan dengan prosentase, dan kita rasakan benar-benar mana yang sekiranya membutuhkan lebih banyak paparan cahaya dan mana yang lebih sedikit. Terutama untuk yang baru saja dipotong, area-area pemotongan, area-area habis perbanyakan itu tentu lebih redup dibandingkan di lokasi yang aglonemanya lebih dewasa. Jadi aglonemanya sehat, dewasa itu mungkin lebih terang dibandingkan dengan yang habis saja dipotong, habis direpotting dan sebagainya. Kita sesuaikan itu. Kemudian untuk sirkulasi udara yang baik, kita memanfaatkan 3 kipas besar. Yakni kipas angin yang benar-benar bisa nyala 24 jam. Lalu kita sesuaikan kecepatan putaran anginnya. Tidak terlalu kencang, tetapi tidak terlalu rendah. Sehingga memang pas. Benar-benar seperti angin sepoi-sepoi di bawah pohon yang rindang di dalam hutan ya, area hutan seperti itu. Kipas ini juga membantu untuk menurunkan suhu. Ketika siang hari yang benar-benar panas, bisa diratakan oleh kipas angin. Angin ini akan membawa suhu itu benar-benar merata. Aglonema sendiri kan dia bisa nyaman itu di kisaran suhu 36 sampai 40
40 derajat. Kalau lebih dari situ kan tentu bahaya untuk aglonema. Makanya ketika terjadi lonjakan suhu yang sangat tinggi, misalnya di atas 38 derajat Celcius. Nah ini, ada alat pengkabutan otomatis atau misting. Jadi begitu membaca suhu di atas 38, otomatis kabut akan keluar. Nah, ini juga akan membantu mendinginkan suhu yang awalnya itu 38 derajat ke atas ya. Dia akan mencoba mendinginkan, setelah dingin, mistingnya akan berhenti menyembur. Nah, makanya kandang aglonema itu memang kami bikin benar-benar menyerupai habitat aslinya. Kalau untuk penyiraman tentu kita masih menggunakan cara manual ya, siram ngocor 2 hari sekali. Kenapa melakukan siram ngocor? Karena memang agar tanaman ini benar-benar mendapatkan air yang merata di dalam potnya. Dan biasanya ketika kelembaban udaranya tinggi, lalu sudah ada semacam bibit-bibit patogen yang masuk, dengan adanya siram ngocor ini, patogen yang tadi ada di media tanam akan terbilas oleh air. Secara perawatan tidak ada yang terlalu berubah ya teman-teman. Dari kandang kecil garasi kami di perumahan dengan yang kali ini di kandang besar. Karena memang tetap perawatannya sama, hanya saja dengan kandang yang kecil tentu kita bisa enak bagaimana kita bisa membuat kandang itu menyerupai habitat asli. Tapi kalau ketika kandang ini luas, kita harus perlu bantuan. Bantuan itu banyak ya, mulai dari kipas tadi, misting dan lain-lain. Makanya diharapkan dengan sistem kami yang sudah otomatis dari misting, dari kipas ini membuat tanaman-tanaman di sini itu bisa sehat dan bisa bertumbuh kembang dengan baik. Tinggal kami fokus bagaimana untuk melakukan perbanyakan, bagaimana untuk melakukan pembesaran dan lain-lain. Nah, kami melakukan pindah kandang dari kandang di garasi yang kecil ke kandang yang lebih besar ini pada tanggal 26 Januari 2023. Lalu sekarang di bulan Maret, yakni tanggal 27 Maret 2023, tanamannya saya tuh bisa membandingkan ya, ada yang berbeda. Jadi tanaman ini makin segar, sehat, dan cepat sekali pertumbuhannya. Tanaman-tanaman yang saya lakukan perbanyakan ya. Nah, contoh cacah batang daun pancing ya, beberapa begitu kami pindah di sini lalu muncul tunas-tunas dengan cepat. Contohnya ini yang ini langsung muncul 2 tunas. Kemudian beberapa daun-daun baru yang bermunculan di sini. Demikian dengan bonggol ya. Yang paling atas itu adalah kuburan bonggol. Nah, itu dia. Itu adalah tanaman-tanaman yang ditreatment dan itu sakit, kemungkinan hidupnya kecil. Saya tanam ke kuburan bonggol. Saya sebutnya kuburan bonggol. Nah, itu akhirnya tumbuh juga. Kemudian yang bawah itu ada beberapa bonggol-bonggol cacah batang ya, dan juga tumbuh tunas-tunasnya dengan baik. Karena memang di area ini itu areanya lebih redup. Ada pohon rindang di belakang bangunan ini yang bisa membantu nambah redup, ditambah paranetnya sedikit aja. Nah, ini area yang memang sangat teduh ya teman-teman. Sangat teduh tapi tetap mendapatkan sinar matahari. Kalau kita membuat lingkungan tumbuhnya benar-benar menyerupai habitat aslinya, dan memang sudah cocok untuk aglonemanya, mereka akan bertumbuh lebih cepat. Demikian konten kali ini, semoga menginspirasi, terus maju gapai impian, jangan menyerah, dan semangat beraglonema.